Tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau dan juga para pengikutnya, sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama duduk untuk mudzakarah sebagaimana yang sudah disampaikan kepada kami untuk membahas sebuah tema tentang muhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi, mengukur, menghitung diri kita. Dan ini adalah sebuah kewajiban di mana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihitung. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aqbalatid dunya mudbiratan atau adbaratid dunya mudbiratan wa aqbalatid akhirah muqbilatan. Dunia pergi meninggalkan kita, sementara akhirat semakin dekat menuju kepada kita. Walikullin minhuma banun. Masing-masing dunia dan akhirat punya anak-anaknya, punya pengikut-pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah pengikut anak-anak akhirat. Jadilah pengikut anak-anak akhirat. Dan janganlah kalian jadi pengikut anak-anak daripada dunia. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab. Karena pada hari ini, sekarang kita ini di dunia, hanya ada amal, hanya ada perbuatan, tidak ada hisab. Yang di dunia ini hisab dari Allah belum ada. Hanya ada kita beramal dan berbuat terus. Kita sholat, belum ada pahalanya, belum dikasih, maksudnya belum kelihatan, balasannya nggak kelihatan. Tidak dibayar kontak. Antum baca Al-Quran, antum hafal Al-Quran, antum berzikir, belum ada langsung dikasih kontak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada hisabnya di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghadan hisabun bila amal. Besok nanti di akhirat baru ada perhitungan, baru ada hisab, dan tidak ada lagi amal. Tidak ada lagi amal. Maka kita butuh dengan sebuah waktu. Kita butuh dengan sebuah kesempatan untuk muhasabah, untuk merenung dan menghitung diri kita. Kita yang menghitung, bukan Allah yang menghitung, tapi kita sendiri yang menghitung diri kita. Apa perbuatan yang sudah kita buat selama ini atau hari ini? Apa yang kita buat hari ini? Dan nanti apa yang akan kita buat hari esok? Tapi
Kita cuma punya tiga hari. Kita cuma punya 3 hari. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Untuk hari kemarin sudah tidak bisa direvisi. Baik dan buruknya sudah tidak bisa direvisi. Tercatat kalau baik ya baik, buruk ya buruk. Dan kita punya hari esok. Hari esok belum tentu kita miliki. Tapi kalau yang pasti adalah hari ini. Cuma punya 3 hari ini. Kalau kita tidak memanfaatkan yang hari ini, maka merugilah kita. Maka bapak-bapak yang Allah muliakan, coba kita duduk sejenak. Perlu kita menyendiri untuk merenung, menghitung diri kita. Apa perbuatan kita yang sudah kita buat hari ini? Apakah yang baik ataukah yang buruk? Hari-hari bagi kita sama saja. Gak ada tahun lama dan gak ada tahun baru. Hari-hari bagi kita orang mukmin tidak ada bedanya. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, beliau wafat tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan, innama anta ayyamun, fa idza dhahaba ba'du, fa idza dhahaba yawmuk dhahaba ba'du. Sesungguhnya engkau itu adalah potongan-potongan hari. Kamu, kita ini adalah potongan-potongan hari. Kalau satu hari telah pergi, sebagian umurmu, sebagian dirimu telah hilang. Karena kita ini adalah hari, kita adalah waktu. Kalau sudah berlalu satu waktu, maka sebagian dari kita sudah pergi, tidak akan bisa balik lagi. Tidak akan bisa balik lagi. Maka coba kita duduk dan merenung. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Jangan tunggu besok. Jangan tunggu besok. Kalau kita di pagi hari, lakukan amalan di pagi hari. Jangan tunggu sore. Kalau kita di sore hari, jangan tunggu besok pagi. Lakukan apa yang ada pada saat itu, pada waktu itu. Jangan ditunda. Jemaah yang Allah muliakan, oleh karenanya hari-hari untuk kita orang-orang yang beriman, berjalannya waktu kita dari hari, minggu, bulan, dan tahun terus berjalan seperti itu, sama saja, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Cuman ada, kalau di dalam Islam ada hari-hari yang memiliki keutamaan, ada waktu-waktu yang punya keutamaan. Manfaatkan itu waktu, manfaatkan itu harinya. Seperti misalnya Senin, Kamis. Dalam setiap hari kita, Senin, Kamis. Hari Senin biasa Nabi berpuasa. Hari Kamis biasa Nabi berpuasa. Kalau dalam satu minggu ada hari Jumat, hari yang mulia bagi orang-orang yang beriman, hari raya bagi orang-orang fakir miskin. Di situ dilipat gandakan pahala bagi yang bersedekah, bagi yang bersolawat kepada Nabi. Manfaatkan itu hari. Kalau di dalam satu tahun ada satu bulan yang sangat luar biasa, bulan Ramadan. Dari awal sampai akhir penuh dengan keberkahan. Ini yang kita cari. Orang mukmin mengejar yang ini. Ada lagi bulan Dzulhijjah. Dari awal hari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Ini hari-hari yang mulia. Ada hari Idul Fitri, ada hari Idul Adha, ada hari Arafah.
Ada hari Asyura, tanggal 9 dan 10 Muharram, hari-hari yang mulia bagi orang mukmin. Inilah yang istimewa. Dan disitulah kita digenjot, kita ditekan, kita disuruh untuk beribadah, berbuat kebaikan di situ. Maka selain dari hari-hari ini, tinggal kita lihat. Seperti biasa berjalan hari-hari ini tergantung daripada kita. Maka hitunglah diri kita hari ini. Coba kita hitung hari kita. Dalam satu hari 24 jam, 7 jam dipakai buat tidur, malam 5 jam, siang 2 jam, 7 jam. Satu hari 24 jam. 8 jam antum mungkin kerja, dari mulai jam 7 atau mungkin jam 8 sampai jam 5 atau jam 6 sore. Berapa jam? Ya minimal lah 8. 8 jam kita kerja. Sudah berapa jam habis waktu? Udah 15 jam kita lewat. Ngapain lagi? Makan 1,5 jam. Kan makan 3 kali kan? Beda kalau antum makan 5 kali sehari. Kalau makan 3 jam, makan 3 kali ya berarti 1,5 jam, setengah 30 menit makan pagi, 30 menit makan siang, 30 menit makan malam. Pindah lagi, istirahat selain tidur 1 jam, ya kan? Mungkin antum butuh santai 1 jam. Sudah berapa jam ini? 17 jam. Atau 17 jam setengah atau 18 jam. Tambah lagi antum telepon kemana? Nggak tahu lah, pokoknya telepon 1 jam lah. Ini rata-rata ya, untuk pakai waktu untuk telepon. Kita belum bicara baik dan buruknya, masih pakai waktu ini buat telepon. Untuk pakai HP, ada yang pakai HP 1 jam? Lebih bisa jadi. Ini minimal saja ya, 1 jam. Sudah 19 jam. Tambah lagi di toilet. Itu kalau tadi 1 jam buat nelpon istri, buat nelpon teman, buat nelpon anak, buat nelpon sahabat. Belum istri ke-1, istri ke-2, istri ke-3. Di toilet antum mandi, kamar mandi berapa jam? Mandi berapa lama? Buang air berapa lama? Taruhlah 1 jam dalam 1 hari, sudah 20 jam. Makan berapa? Apa sudah tadi makan? Apalagi santai-santai, atau antum mau liburan, mau refreshing, ada waktunya lagi 1 jam, ambil sudah 21 jam. Ambil lagi waktu yang lain. Ngapain? Sholat, ibadah berapa jam? Sholat 1 jam. 5 waktu nih. Taruhlah setiap waktu antum sholat berapa menit? 10 menit. 10 menit ya, 1 jam dalam 1 hari. Sudah 22. Ngapain lagi? Sisa 2 jam nih, 24 jam. 2 jam ini antum mungkin di atas kendaraan. Habis sudah 2 jam ini di atas kendaraan. Mobil, sepeda motor, yang jelas di atas kendaraan. 2 jam, habis waktu antum. Ini normal kita bicara. Kita tidak sedang mengatakan, oh ini semua tidak boleh, bukan. Kita sedang bahas, inilah bagian pembagian waktu kita. Kita gunakan semua
di jam-jam yang tadi ini. Maka sekarang tinggal kita hitung ketika antum makan selama 1,5 jam tadi, dengan anak-anak, dengan istri, dengan keluarga, apa yang sedang antum bahas di situ? Nah, kalau lagi pembicaraan antum mungkin bahas agama, saling ngomong, saling makan, sambil sambil nasihatin anak-anak. Gak apa-apa. Kalau orang sini bilang bobosok kalau lagi makan bercerita. Apa bobosok? Pamali. Gak boleh kalau lagi makan ngomong. Tapi kalau orang tua boleh ngomong, anak-anak gak boleh. Padahal Nabi itu kalau lagi makan mengajari anak-anak, ya, mengajari orang-orang yang bersama beliau yang lagi makan. Beliau cerita, beliau mengajarkan Islam. Seperti pada contoh anak tirinya Umar bin Abi Salam ketika lagi makan bersama Nabi Umar bin Abi Salam tangannya itu comot sana, comot sini, makan gak pakai bismillah, diajarin sama Nabi. Ya gula, samillah, wahai anak kecil, kalau kau makan baca bismillah. Pakai tangan kanan, wa kul biyamini, wa kul mimma yalik, dan makanlah, ambillah dari yang dekat denganmu. Ambil yang dekat denganmu. Kalau lagi makan bareng bersama. Beda kalau makan piring-piring gitu ya. Tapi kalau makan bersama, satu nampan atau satu sufroh gitu ya, ngambil yang dekat. Jangan ngambil sama. Itu tidak sopan. Ini diajarin sama Nabi SAW. Pakai tangan kanan, 3 jari. Segini apa yang mau dipegang? Kalau bakso gimana? Kalau yang tidak berkuah, ya makannya 3 jam. Tapi kalau berkuah, ya mungkin antum pakai sendok. Ya pakai sendok. Ini bagaimana kita menghitung waktu kita ketika lagi makan. Apa yang kita lakukan? Ngajari anak kan? Atau ngapain? Ada yang lagi makan nyanyi, ya, ada yang lagi makan mungkin gibahi orang, bisa jadi. Ada yang lagi makan ngapain? Marah-marah sambil makan, marahin istri, makanan apa ini nggak enak, ya. Sambil menyalahkan makanan, dicaci itu makanan. Ya Allah, tidak bersyukur, belum gak baca doa, makan gak pakai tangan kanan, makan lagi berdiri. Subhanallah. Di mana ada Islam? Coba ketika kita muhasabah diri seperti ini untuk makan saja ini, coba antum ikuti adab-adab Islam dan niatkan kita sedang mengikuti Rasulullah SAW pahala. Niatkan ketika kita lagi makan ini, ya Allah, dengan saya makan bisa kenyang, bisa kuat beribadah, supaya bisa sebentar lagi ini saya sholat bisa kuat. Karena kadang orang kalau lagi lapar sholat tidak khusyuk, apalagi udah lapar, makanan sudah di depan mata, sudah di atas meja. Ada Nabi sampai mengatakan idza hadarul asya'u, ya, kalau makanan sudah hadir lalu kemudian datang sholat, maka dahulukan makan. Ya, kalau sudah hadir makanan di hadapan kita, lagi lapar nih, lalu adzan atau sholat sudah dikumandangkan, maka kita makan dulu secukupnya untuk menghilangkan rasa lapar, baru kita pergi sholat. Karena nanti ketika kita sholat dalam kondisi lapar,
nggak khusyuk jadinya. Nabi menyuruh kita mendahulukan makan supaya kita benar-benar memperhatikan masalah khusyuk di dalam sholat. Ini tentang makan saja. Kita hitung diri kita nih, makan yang halal atau yang haram ini. Bisa jadi makanannya juga haram. A'udzubillah. Dari hasil yang haram, hasil nipu orang, ya, dari hasil riba. Hari ini banyak umat Islam yang masih makan riba. Riba itu haram, jamaah. Sekecil-kecilnya dosa riba, dosa yang paling kecil dari dosa riba itu masih lebih besar, masih lebih baik dia berzina dengan ibunya daripada makan riba yang paling kecil hukumannya. Alhamdulillah, kita tahu berzina dengan perempuan bukan ibu atau saudara kandung kita saja itu dosa besar. Ini dibandingkan dengan berzina dengan ibu, dengan riba nih. Riba ini sekecil-kecilnya dosa riba masih lebih besar dosa riba daripada berzina dengan ibu. Maka jangan main-main. Dan ingat, ketika kita lagi makan dan makan yang haram, terhalang doa, susah doa dikabulkan. Ini Nabi yang bilang, kalau orang makan yang haram, doanya sulit dikabulkan. Sulit dikabulkan. Walaupun antum merengek-rengek, walaupun sudah sio-sio, sudah nangis-nangis, kalau masih ada unsur haram di makananmu, maka masih sangat mungkin terhalang doamu, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian haram pasti dihukum di neraka. Kullu lahmin nabata min haramin fa'fannaru awla bihi. Setiap daging yang besar dengan harta haram, maka neraka pantas untuk membakar dirinya. Anak antum besarkan dengan harta haram. Alhamdulillah. Jangan. Yang cari yang halal. Banyak hari ini kok yang halal, cuman kita saja yang tidak mau cari yang halal. Pengen cepat, pengen simple, pengen dapat mobil, ya. Ya akhi, saudaraku yang Allah muliakan. Kalau antum bisa beli mobil dengan harga 100 juta, beli yang 100 juta walaupun bekas, nggak apa-apa, cuman naik mobil bisa. Daripada antum harus pinjam 200 juta, 300 juta untuk beli mobil yang baru kredit di, mohon maaf, tempat-tempat riba, bank, leasing. Haram hukumnya. Orang muslim harus menghindari ini. Kalau seandainya ada unsur ribanya, jangan. Tapi kalau tidak ada unsur ribanya, dan saya tidak yakin kalau instansi-instansi ini tidak ada ribanya, pasti ada ribanya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan muhasabah. Perbaiki diri kita, dari makan kita, pakaian kita, kendaraan kita, ya, baju yang kita pakai, semua perbaiki. Nabi SAW mengatakan, Inna rajul yutilu safar ash'ad akbar yamuddu yadayhi ila samai yaqulu ya Rabb falam yustajabu lahu. Wa kaifa yustajabu lahu mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Ada orang dulu, kata Nabi, ngangkat tangan, dia safar, kondisi acak-acakan, sudah kucel, ngangkat tangan sampai merengek-rengek,
dia panggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, sudah diangkat tinggi-tinggi tangannya dalam kondisi safar yang seharusnya doa seorang musafir dikabulkan, tapi ternyata Allah tidak mengabulkan orang ini. Sebab terkabulnya doa dia miliki, dia lagi safar, angkat tangan, dia meminta dengan menyebut nama Allah, diulang-ulang sebutan ya Allah, itu sebab dikabulkannya doa, tapi ternyata tidak dikabulkan karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia besar dengan harta haram. Gak mungkin itu dikabulkan. Jamaah yang Allah muliakan, ini makanan. Coba kita renungkan, kita muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Harta haram di hari kiamat pertanggungjawabannya berat. Kalau yang halal saja dihisab, apalagi yang haram. Kalau yang halal saja tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang haram. Maka yang haram adalah adab. Yang haram itu adalah adab. Orang yang dihitung di hari kiamat, walaupun yang halal dihitung menakutkan. Antum lagi ujian, ditanya-tanya, tanya ini, tanya itu, diinterogasi misalnya. Udah gugup kita. Kita pernah melalui sekolah. Ketika lagi ujian, duk, lulus atau tidak, bisa jawab atau tidak, berhasil atau tidak. Jangankan itu, antum di sini juga masih ada ujian kan, untuk naik pangkat. Saya lulus atau tidak? Ya. Begitu kita nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main, jangan coba-coba dengan yang haram. Apa yang kau miliki di rumah, jangankan yang besar-besar. Mohon maaf, celana dalam antum itu ditanya, beli dari warna apa? Sendal dan sepatumu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kau beli dari harta apa? Mungkin sepatu kita di rak sepatu udah banyak, sendal itu semua ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang halal saja ditanya, apalagi yang haram. Berapa banyak harta yang kita miliki di rumah ini, di rumah kita, itu semua ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya kita, punya istri kita, anak kita, dan semua yang ada di rumah ini. Kalau sudah terlanjur antum berbuat, terlewatkan yang haram dulu antum pernah bikin, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Jangan pernah kembali lagi berbuat itu. Tobat yang sesungguh-sungguhnya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diampuni, dimaafkan, karena Allah Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang penting kita mau sadar dan berbenah, ingin inabah kembali sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti manusia-manusia yang berdosa yang lainnya sama, seperti Nabi Adam juga pernah buat salah. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita punya banyak dosa dan tidak akan mungkin lepas dari dosa, maka kita segera bertobat kepada Allah. Ya, ini untuk masalah makanan saja kita muhasabah diri, pakaian kita, kendaraan kita, rumah kita. Kemudian dari perbuatan kita muhasabah, jamaah yang Allah muliakan. Perbuatan kita muhasabah. Hari ini apa yang saya buat? Tangan ini, kaki ini berbuat apa hari ini? Tangan pegang HP, kaki mungkin berjalan kemana? Kita berbuat apa hari ini? Apakah saya pegang Al-Quran, saya baca Al-Quran? Apakah kemudian kaki ini pergi ke masjid berjalan untuk beribadah, melaksanakan sholat? Atau mungkin ke tempat yang na'udzubillah min dzalik, tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Semua kita akan ditanya, tangan kita, kaki kita ditanya, digunakan untuk apa? Setiap hari, setiap menit, setiap detik. Allah Subhanahu wa ta'ala tanya. Allah tahu semua yang kita lakukan, maka Allah akan tanya semuanya. Jadi antum bergerak untuk apa ketika di HP? Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Ya. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui mata-mata yang berkhianat. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat mata-mata manusia yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur. Jangankan mata yang terlihat ini, yang tersembunyi di dalam hati kita Allah tahu. Yang tersembunyi di dalam dada kita Allah tahu. Maka renungkan jamaah yang Allah muliakan. Kelak nanti di hari kiamat semua ini akan ditanya oleh Allah. Allah tahu bisikan yang terbesik di dalam hati kita. Dan mungkin lisan kita yang terucap dari lisan kita, Allah dengar, Allah tahu. Maka hari ini ucapan apa yang sudah kita katakan, baik atau buruk, berpahala atau menimbulkan dosa, ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari kiamat Allah kunci mulut kita. Allah akan kunci mulut kita dan tidak akan bisa berbicara. Hanya akan ada tangan dan kaki yang berbicara, yang akan mempersaksikan apa yang kita buat, yang mengungkapkan apa yang kita buat dulu di dunia. Maka hendaklah kita muhasabah diri kita. Waktu kita ini dari awal mulai kita balik sampai nanti kita mati, ini adalah dipertanggungjawabkan. Nabi mengatakan irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 yang lain datang. Apa itu? Apa? Masa muda. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tua. Masa muda, yang masih muda hari ini sadar diri, dan yang sudah tua harus tahu diri. Yang masih muda sadar diri, yang sudah tua tahu diri. Yang masih tua tidak tahu diri, yang masih muda belum sadar-sadar. Ajal tidak ada yang tahu. Dipertanggungjawabkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum nanti pikun, sebelum kita hilang akal. Allah tanya. Yang sudah tua sekarang sudah terlanjur. Muda itu usia berapa sih? Dari mulai balik sampai 40 tahun. Nah, itu masih muda. Siapa yang masih muda? Masih muda Pak? Masih muda yang kedua ya. Masa puber yang kedua. Puber terus. Di atas 40 itu sudah hitungan tua. Jadi orang pemuda itu dari mulai balik sampai usia 40 tahun itu masih muda. Alhamdulillah saya mepet tua. 39. Dan 1 tahun lagi. Nah, usia-usia kayak kita nih masih muda. Antum yang sudah tua-tua, ya tahu diri ya. Ya, yang tua-tua tahu diri.
Jadi kalau merasa sudah tidak kuat, serahkan pada yang muda. Ya. Kalau sudah tua dan sudah merasa sudah tidak kuat, serahkan pada yang muda. Biar yang muda yang ambil alih. Hah? Iya. Pensiun apa itu? Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan wasihataka qabla maradin. Sehatmu sebelum sakit. Kalau lagi sehat, banyak-banyak ibadah. Sholat diperbanyak, yang wajib sudah pasti, yang sunnah tambah. Antum belajar baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, pahami Al-Quran. Lebih mantap lagi belajar bahasa Arab. Cuma di sini kasihan antum disibuk semua, nggak ada waktu buat belajar. Palingan baca terjemahan sudah yang ada semampu antum. Kalau antum hari ini tidak mau berkorban untuk agama antum sungguh-sungguh, ingat kata Ustaz, jangan sampai nanti antum di hari kiamat menyesal. Dulu kalau saya belajar bahasa Arab hukumnya wajib, tidak belajar bahasa Arab dosa. Karena antum sholat, antum berdoa, antum berzikir, semua pakai bahasa Arab. Khusus untuk ibadah antum tidak perbaiki. Ketika antum baca doa zikir dalam sholat, antum tidak paham. Tidak antum meresapi, antum renungkan itu bacaan. Bagaimana bisa menambah khusyuk antum? Bagaimana bisa menambah kualitas tumanina dan ketenangan antum ketika lagi ibadah? Mungkin antum cuma ikut merasakan sedih dan indahnya sholat. Kalau misalnya imamnya sholat bacaannya enak, membuat antum menangis misalnya, imamnya nangis, antum juga ikut nangis. Tapi tangisan imam karena faham dengan apa yang dibaca, tapi antum tangisan antum karena imamnya nangis. Jadi belajar bahasa Arab itu untuk memahami agama supaya ibadahnya lebih baik, lebih berkualitas. Itu wajib. Tidak belajar bahasa Arab dosa. Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah agama kalian. Bahasa Arab adalah agama kita. Tidak main-main. Kita tidak sedang melarang atau menghentikan orang-orang yang sedang belajar ilmu-ilmu yang lain. Tapi yang kami tekankan, kita haruskan adalah kita juga harus belajar bahasa Arab. Terserah kapan. Mungkin sekarang nggak ada masalah. Subhanallah. Antum harus duduk selama 1 tahun. Antum fokus 1 tahun, konsentrasi di situ, bisa bahasa Arab. Gak mesti harus antum jago percakapan speak Arab. Cukup bisa baca kitabnya Al-Quran, bisa antum terjemahkan. Alhamdulillah. Ketika antum baca surat Al-Fatihah sudah paham tuh artinya, apalagi dengan tafsirnya sekaligus maksudnya apa. Tafsir itu artinya memahami ayat sesuai maksud yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa. Bagaimana antum tidak khusyuk kalau antum baca Al-Quran ketika lagi sholat atau paham? Ya, inilah muhasabah. Inilah muhasabah. Waktu kita yang masih muda sekarang,
Waktu kita yang masih muda sekarang, masih kuat hafalan, masih kuat ingatan, hafalnya masih kuat, ingatnya juga masih kuat. Beda kalau yang sudah tua-tua. Ngaku apa enggak? Yang sudah tua. Atau yang sudah tua masih jos. Itu luar biasa, kalau masih tua masih kuat. Tidak sedang merendahkan yang tua, tapi memang begitu, sudah mulai lemah daya ingat pelan-pelan. Para ulama juga dulu dari masa muda mereka hebat-hebat hafal hadis, hafal Al-Quran, tapi mulai beranjak tua hafalan mereka mulai goyah. Yang sudah hafal bisa hilang, apalagi yang belum hafal, yang tidak akan hafal-hafal. Yang sudah dihafal saja bisa hilang, apalagi yang belum hafal. Ya. Masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit. Ini kita masih sehat-sehat, masih kuat, berbanyak ibadah. Sebelum datang waktu sakit, sengsara kita. Antum kalau mau berangkat umroh, lagi masih muda-muda, masih kuat berangkat. Kalau mau berangkat haji dari muda-muda berangkat, jangan sudah tua-tua baru antum berangkat. Kasihan. Antum juga tersiksa, orang lain juga tersiksa. Yang menemani antum tersiksa. Walaupun anak, tapi kasihan juga. Akhirnya tidak fokus beribadah, ngurus kecapean, dorong-dorong di kursi roda misalnya. Tapi gak apa-apa kalau antum dorong orang tua antum dengan mencari pahala, niat ikhlas lillahi ta'ala karena birrul walidain, insyaallah apa-apa. Tapi kalau antum sudah kursi roda, sudah tidak maksimal lagi antum mau ibadah. Antum harus tiap saat ke Masjidil Nabawi, Masjidil Haram untuk bolak-balik mau sholat. Tidak maksimal. Mungkin kalau antum haji, wah itu lebih parah lagi. Harus ke Mina, ke Arafah, Musdalifah, Mina, Lokal Jumrah. Ya, kalau antum sudah di kursi roda, berat, tidak maksimal. Sebelum kita sakit, sebelum kita lemah, sekarang antum tentukan. Sebelum kita mendapatkan kondisi lemah, ya kita perbanyak ibadah di masa muda ini, di masa sehat ini, sebelum kita tua dan kita sakit. Jangankan antum pergi jauh-jauh, di rumah antum saja ketika antum sudah sakit, nggak akan bisa lagi merutinkan yang sebelumnya pas lagi sehat untuk melaksanakan rutin. Ya, misalnya antum rutin qiyamul lail, pas lagi sakit nggak akan bisa berdiri lagi, capek, sakit, nggak kuat. Maka muhasabah diri kita, ya Rabb, apa yang bisa kita pertahankan selama hidup kita ini. Dan perlu kita ingat bapak-bapak, ibu-ibu ada yang Allah muliakan, bahwa coba antum ambil satu amalan dan antum istiqomah di situ. Adalah satu amalan antum ambil, antum istiqomah di situ. Antum ingat, tahu tidak Bilal bin Rabah? Kalau bicara yang wajib sudah tidak ketinggalan. Tapi beliau ada amalan sunnah yang beliau rutinkan, yaitu apa? Selalu berwudu. Dan setiap setelah berwudu beliau sholat 2 rakaat. Selalu dalam kondisi berwudu, dan selalu beliau setelah berwudu melaksanakan 2 rakaat. Sampai Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj, Nabi mendengar suara trompa Bilal bin Rabah. Lalu Nabi setelah selesai peristiwa ini, beliau tanya Bilal bin Rabah, "Dullani ala arja amalin amiltahu fil Islam hatta sabaqtani ilal jannah." Ya Bilal, tolong beritahu saya, amalan apa yang paling rutin,
yang paling utama, yang paling afdol bagi engkau, yang kau amalkan di dalam Islam ini sehingga engkau telah mendahuluiku di surga. Tunjukkan kepada saya, wahai Bilal. Maka Bilal mengatakan, saya tidak punya amalan khusus, tidak ada amalan yang istimewa, tidak ada amalan yang besar kok ya Rasulullah. Cuman kata Bilal, saya kalau setelah batal wudu saya langsung berwudu dan sholat 2 rakaat. Setiap batal wudu saya wudu lagi, sholat, lalu sholat 2 rakaat. Maka dengan itu Rasulullah mengatakan, bihada sabaqtani, dengan amalan inilah engkau mendahului saya di surga. Artinya bukan ini kalau Nabi orang yang pertama kali nanti di surga sana ya. Cuman ini sebagai kabar gembira kepada Bilal bahwasanya dia sudah ada di surga. Suara terompanya, padahal Bilalnya masih ada di dunia. Masya Allah, suara terompanya sudah ada. Kalau bukan terompanya yang masuk surga, Bilalnya yang masuk surga. Subhanallah. Karena istiqomah. Karena istiqomah, inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kecil, sedikit, satu aja. Coba antum istiqomah satu amalan saja. Insya Allah, selama tauhid kita kuat, iman kita kepada Allah kuat, yang wajib tetap kita jaga. Jangan yang wajib ditinggalkan, sunnah antum jaga, ya salah. Ya, akidah sudah mantap, wajib sudah dijaga, yang sunnah dirutinkan. Ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan Bilal ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang kontinu, yang terus kita lakukan walaupun sedikit. Misalnya antum rutin sholat witir saja, tiap malam sholat witir gak kurang, walaupun cuma 1 rakaat. 1 rakaat sholat witir rutin, Masya Allah. Atau sunnah qobliyah, ba'diyah, antum rutin itu aja. Misalnya antum tidak punya sedekah banyak, gak ada sedekah, cuma jaga itu saja, rutin, istiqomah, insya Allah. Inilah yang disebut dengan muhasabah. Ada amalan apa yang saya rutinkan di dalam hidup saya? Coba antum. Kalau antum rutin sedekah walaupun 1.000 rupiah atau 500 rupiah tiap hari, yang penting istiqomah, gak apa-apa. Masya Allah. Itu yang dicintai oleh Allah. Gak usah bilang-bilang 500 rupiah, 1.000 antum taruh aja. Pokoknya mau sedekah di mana aja, yang penting ada sedekahnya tiap hari. Insya Allah yakinlah bahwa dengan amalan ini mudah-mudahan Allah masukkan antum ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Sudah 9 lebih. Tadi 2 amalan, 2 kesempatan. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit. Kemudian apa lagi? Faraghuka qabla syughlika. Masa lapangmu, masa luangmu sebelum sibuk. Masya Allah. Ada orang nih sibuknya minta ampun. Ayo diajak umroh, belum sempat nih, sibuk. Ya. Kalau mau umroh sama kita ya, kita ada travel soalnya. Jangan promosi, bahaya. Ya, maksudnya kalau mau umroh kita di Ternate ada. Jangan kemana-mana, yang di Ternate, Maluku Utara. Baik. Diajak untuk umroh tuh, Masya Allah. Alasannya masih sibuk, belum ada waktu, terbentur dengan pekerjaan, kesibukan anak sekolah dan macam-macam. Ya Allah. Sebelum kita sibuk,
ya, ketika kita lagi punya waktu, luang, kesempatan, segera. Ada waktu berapa jam baca Quran, jangan tunggu atau jangan bilang nanti. Ada saat itu antum mau baca Quran, baca. Hari ini antum harus baca Al-Quran. Jangan nggak ada waktu sama sekali mau baca Al-Quran. 1 jam saja antum kasih untuk baca Al-Quran, Masya Allah. Berapa huruf yang antum baca, setiap huruf pahala. Bukan 1 kata, bukan 1 ayat, bukan 1 halaman. 1 huruf antum baca 10 pahala. Yakin, Masya Allah. Ya, apalagi masa sibuk, masa luang sebelum masa sibuk. Apalagi yang keempat, Ghinaka qabla faqr, kayamu sebelum fakir, sebelum susah. Bahasanya fakir ya. Ghina kekayaan, sebelum fakir, fakrika sebelum kefakiran. Orang yang fakir itu untuk makan hari itu aja tidak dapat. Sebelum itu. Kalau hari ini antum masih punya, apalagi masih punya persediaan banyak, besok dan lusa sampai 1 bulan, itu antum kaya. Ya. Orang fakir itu dalam Islam, kalau hari itu tidak bisa makan, itu fakir. Sehari-harinya susah, itu fakir. Kalau antum masih punya persediaan sampai besok 1 bulan ke depan, itu kaya. Gaji sudah ada, kaya itu. Manfaatkan masa kayamu itu sebelum kamu fakir. Buat apa kekayaan kita? Ya infak di jalan Allah. Beribadahlah dengan harta. Banyak orang kaya yang tidak sadar kalau dia kaya. Ada yang mengatakan kalau kaya itu adalah minimal dia bisa bayar zakatul mal setiap tahun, itu kaya. Tapi ini standar terlalu tinggi, ya. Standar ini terlalu tinggi. Kalau ada orang yang standarnya begini tinggi. Tapi ini ada 4 ucapan ulama seperti ini. Jadi patokannya kalau orang kaya itu dia sudah, kalau dia bayar zakat tiap tahun, misalnya zakat mal itu minimal harta sekarang ini patokannya 85 gram emas. 85 gram emas berarti 85 juta. Kalau dia punya harta 85 juta 1 tahun bertahan, ini orang kaya. Dia keluarkan 2,5% dari itu. Kalau di bawah itu berarti dia bukan orang kaya. Dia bukan orang kaya. Jadi kesempatan sebelum kita fakir. Kalau sudah susah fakir, ini repot nanti. Hari-hari saja susah makan. Gimana mau bisa berbuat baik dengan harta? Gak ada kesempatan. Dan bisa jadi Allah cabut karena kita kufur nikmat, tidak bersyukur dengan harta itu. Allah cabut kekayaan itu, akhirnya kita susah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, apa itu? Hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Ya, kalau sudah mati selesai sudah. Allah bilang, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepada kalian kematian. Sehingga kalau datang kematian dia baru mengatakan, ya Rabbi akhirkan ajal saya nih, ya, tangguhkan dulu ajal saya nih sedikit saja supaya saya bisa bersedekah. Karena dia tahu bagaimana fadilah keutamaan sedekah. Dia baru sadar betapa besarnya keutamaan orang yang bersedekah ini. Sampai Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamr. Selamatkanlah diri kalian walaupun hanya bersedekah 1/4 syiq, itu apa ya? Sebelah, enggak sampai sebelah, 1/4 kurma. Masya Allah. Makanya tadi saya bilang 500 rupiah antum sedekah itu bisa menyelamatkan antum dari neraka. Karena dia tahu keutamaannya besar, apalagi kalau ratusan
ribu, ratusan juta, Masya Allah. Kita bangun pondok sudah langsung itu. Alhamdulillah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Supaya saya bisa jadi orang saleh. Di dalam ayat yang lain, qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikan saya ke dunia lagi supaya saya bisa beramal saleh yang dulu saya tinggalkan. Sudah terlambat, Mas. Kematian sekarang seperti tadi perkataannya Ali bin Abi Thalib, sekarang kita mati hanya ada apa? Hisab, tidak ada amal lagi. Cukup selesai. Inilah terakhir nasibmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, menghitung semua perbuatanmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebajikan, dia pasti melihat kebaikan itu. Allah tampakkan semua kebaikan yang dia buat, yang kecil sekalipun Allah tampakkan, apalagi yang besar. Yang terang-terangan Allah tampakkan, maupun yang sembunyi-sembunyi juga Allah tampakkan. Allah lihatkan semua perbuatan baik itu. Dan juga demikian semua keburukan, yang kecil sampai yang besar, yang tersembunyi sampai yang terang-terangan, semua dosa ini Allah tampakkan. Maka tinggal nanti bagaimana mizan timbangan amalanmu, berat mana yang baik atau yang buruk. Celaka kalau antum dapat timbangan yang berat adalah timbangan keburukan itu. Alhamdulillah. Semua kita berharap kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bimbingan taufik hidayah sehingga kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah satu amalan yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengikuti itu, rutinkan itu, istiqomah di situ dan mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan di atas apa yang antum buat itu. Semoga antum mati di atas itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidaklah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi hari-hari kita, masa-masa kita jamaah Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak ada yang istimewa kecuali yang diistimewakan oleh Islam agama kita. Maka hari demi hari berjalan, tidak ada yang bisa, tidak ada yang beda kecuali amalan kita saja. Hari ini antum buat apa? Apakah beda dengan yang nanti besok? Kalau hari ini antum buat kebaikan, jangan sampai nanti besok antum kurangi kebaikan itu. Jangan sampai besok antum justru berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kalau boleh istiqomah, stagnan, pertahankan itu supaya Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas itu. Ingat, siapapun yang istiqomah dalam kebaikan, pasti Allah akan wafatkan di atas kebaikan itu. Dan apabila ada orang yang istiqomah dengan dia komitmen dengan satu keburukan, dia berbuat keburukan itu, maka Allah akan tutup hidupnya dengan keburukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau ditutup dengan keburukan, tanda-tanda celaka. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu akbar. Saya cukupkan karena ini kemarin ada pertanyaan, kita baca. Lanjutnya ya. Saya cukupkan materinya ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah ada pertanyaan yang kemarin belum kita baca tentang zakat pendapatan, bagi berapa persen, hasil kebun berapa persen. Zakat pendapatan. Zakat pendapatan ini maksudnya khas gaji kita kan, pendapatan gaji kita. Bulanan kita berapa? 10 juta, 20 juta, ya 30 juta. Setiap bulan misalnya 20 juta. Kalau belum sampai 1 tahun, misalnya 20 juta antum punya harta, selama 1 tahun sekalipun maka tidak dikeluarkan zakat. Nanti kalau sudah 85 juta minimal, atau 90 juta, atau 100 juta, atau 200 juta, kalau sudah 100 juta misalnya,
harta antum bertahan di 100 juta itu selama 1 tahun, maka baru wajib antum keluarkan 2,5% dari harta itu. Jadi setiap bulan itu tidak ada zakat, yang ada adalah sedekah. Zakat baru wajib tiap tahun kalau zakat pendapatan, zakat perdagangan. Ya, zakat pendapatan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, zakat kambing peternakan, kambing, sapi, onta setiap tahun. Ini dikeluarkan. Berapa ya kalau antum ternak kambing, anda kasih tahu. Kalau kambing minimal 40. Setiap 40 bertahan selama 1 tahun, besok nanti keluar 1 ekor. Kalau nanti misalnya kalau antum ternak sapi, maka minimal 30 ekor. Berputar selama 1 tahun, antum keluarkan 1 ekor. Kalau onta 5 ekor onta, berputar selama 1 tahun, antum keluarkan 1 ekor di situ. Jelas? Nah, kalau zakat, kalau perdagangan atau pendapatan, maka harta antum semuanya, dan misalnya perdagangan, harta antum pakai buat dagang, modal dan untungnya antum tambah, kumpulkan. Jika modal dan keuntungannya itu misalnya 100 juta atau 200 juta, bertahan sampai setahun berikut, sampai bulan berikutnya di tahun berikutnya, maka antum keluarkan 2,5%. 2,5%. Adapun pertanian, ini kebun, hasil kebun berapa persen? Pertanian kebun yang dikeluarkan pun tidak semua hasil kebun. Kopra, cengkeh, pala, tidak dikeluarkan buahnya. Jadi kalau hasil kebun yang dikeluarkan buahnya itu adalah kurma, ya, gandum. Kalau kita di sini Indonesia padi, jagung itu bisa keluar zakatnya. Jagung bisa keluar zakatnya dengan syarat dia harus mencapai 700 kilo gabah. 700 kilo, mohon maaf, berasnya. Sudah 700 kilo berasnya baru antum keluarkan. Untuk pertanian ini syaratnya dia harus makanan pokok. Syaratnya dia harus makanan pokok yang dimakan. Kemudian dia bisa disimpan. Dia bisa apa? Disimpan dan bisa ditimbang atau ditangkap. Kenapa kita bilang tadi pala tidak bisa jadi dizakatkan? Karena dia bukan makanan. Cengkeh, kecuali kalau antum makan, ya. Cengkeh, pala, kopra tidak dikeluarkan, itu bendanya, komoditinya tidak dikeluarkan. Beda dengan gandum, kurma, padi, beras dikeluarkan. Jika sudah 700 kilo baru antum keluarkan itu zakatnya. Tergantung dikeluarkannya berapa persen, tergantung pengairannya. Kalau pengairannya murni dari hujan, maka keluarkan 10% dari hasil yang ada. Kalau pengairannya antum yang mengairi, masukkan air ke sawah, ya, antum yang usaha datangkan air, maka keluarnya 5% zakat. Jelas ini? Ya. Selain dari ini, hasil bumi yang ini tidak ada yang dikeluarkan komoditinya itu. Tapi cengkeh, pala, kopra dikeluarkan uangnya. Kalau antum cengkehnya 100 ton, ya kan? 100 ton kalikan. 100 ton itu berapa kilo? 1 ton saja sudah 1000 kan? Kali 100. Itu uangnya berapa itu? Ya, cengkeh hari ini berapa sekilo? 100.000. Kalikan sudah. Ya. Kalikan sudah.
Antum kalikan, keluarkan zakat dari itu 2,5% apabila uangnya bertahan selama 1 tahun. Ingat ya, hasil tadi antum panen, hasilnya itu tadi antum panen, antum jual. Hartanya, uangnya misalnya 5M atau 10M. Ya. 5M uangnya terkumpul. Jika bertahannya selama 1 tahun itu 5M, keluarin 2,5% dari itu. Zakat fisabilillah. Wajib hukumnya, tidak sunnah. Ini hukumnya wajib. Jelas di sini insyaallah. Nah. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya pernah berhutang, tapi waktu di tempat kerja lama dan ketika saya cuti ternyata perusahaan saya dower. Don. Oh, perusahaan saya don jatuh maksudnya, karena batu bara jatuh harganya dan saya dirumahkan dan tidak kembali lagi, dan saya sudah mendapatkan pekerjaan baru. Setelah saya tahu hutang adalah masalah paling parah di yaumil hisab, saya mau bayar hutang saya Ustaz, tapi orangnya saya sudah tidak tahu di mana. Plus bagaimana saya harus melunasinya? Ini hutang rokok Ustaz, 400.000 kira-kira. Hutang rokok, cuma rokok saja 400.000. Kalau hutang ke perusahaan yang tadi atau di tempat kerja mungkin hutang ke temannya, tapi perusahaan itu sudah bubar dan tidak tahu lagi temannya yang kita pinjam uangnya. Sudah, kalau memang antum sudah usaha dan tidak menemukan itu orang, maka diniatkan sudah antum infakkan sedekah harta yang antum pinjam itu senilai itu atas nama dia. Niatkan untuk dia. Ya semoga Allah maafkan. Alhamdulillah antum sudah usaha. Kalau enggak ya antum banyak tobat, istighfar sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain karena hutang harus dibayar. Dan kita tidak tahu dia ridho atau tidak. Kalau dia tidak ridho, urusan kita di hari kiamat tidak akan bisa selesai. Hisabnya akan bergantung pada hutang kita itu. Sampai orang yang berjihad di jalan Allah saja, kalau dia mati masih punya hutang, itu ditahan. Ya, ditahan. Kamu punya hutang belum bayar. Maka jangan main-main kalau hutang harus dibayar. Nah, kemudian masalah hutang rokok tadi. Rokoknya 400.000, Masya Allah. Ini luar biasa. Yang tak apa, ini bukan masalah ini antum punya hutang. Ya namanya hutang, walaupun apapun antum kembalikan. Apalagi ini mungkin antum hutang uang misalnya. Kecuali kalau antum hutang rokok. Kalau antum hutang rokok jangan kembalikan rokoknya. Antum kembalikan uang saja, ya, karena itu hartanya dia. Nanti dia pakai buat apalah terserah dia. Ya, nggak usah dikembalikan rokoknya. Baik, ada kawan yang menganggap dirinya musafir, sementara kebanyakan menganggap bukan musafir. Mana yang sesuai sunnah? Loh, saya tidak tahu dia safarnya kemana. Ya, dan kebaikan anggapan musafir. Iya. Anggapan musafir, mohon pencerahan. Ya kalau dia jadi memang musafir itu patokannya adalah tergantung di kampung dan daerah tertentu, di daerah tersebut menganggapnya dia safar atau tidak. Misalnya, antum di sini kalau di orang Maluku Utara, dari Sofivi sampai Tobelo itu safar. Ya, Ternate sampai Sofivi sudah dianggap safar atau tidak? Kalau saya dari Ternate Tidore saya tidak anggap safar. Dan ini dikembalikan kepada kebiasaan ulama ya. Mereka menilai itu safar atau tidak. Kalau saya dari Ternate Tidore saya tidak anggap safar. Kalau Ternate sampai Sofivi sudah itu safar.
atau termati sampai Morotai kebaca itu sudah safar. Nah, kalau sudah patokannya seperti ini, maka harus dia seorang musafir mendapatkan keutamaan-keutamaan khusus. Misalnya dia boleh ringkas sholat, atau misalnya kalau dia puasa, kalau di bulan puasa dia tidak wajib puasa, dia silakan berbuka. Tapi nanti diganti di hari ketika dia tidak safar, di hari yang lain, di bulan yang lain nanti setelah Ramadan. Jadi tergantung nanti dikembalikan kepada kebiasaan daerah tersebut. Misalnya kita di Maluku Utara punya kebiasaan kalau dari Sofipi sampai Tobelo itu safar, itu safar. Ya, kalau cuma dari Ternate ke Tidore misalnya, ini masih belum dianggap safar karena masih dekat. Ya, belum terlalu berat, ini tidak dianggap sebuah perjalanan jauh. Nah, baik, cukup demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Saya minta maaf kalau ada yang salah, yang tersinggung karena kita sengaja ya, insyaallah tidak ditujukan kepada orang tertentu, karena ini adalah ceramah umum, kita tujukan untuk siapapun umat Islam yang mudah-mudahan menjadi terbaik untuk kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? 12 Januari nanti ke kantor juga.